Apa kabar abang dan kakak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Miss Hasana pada pembelajaran fikih hari ini. Dan materi kita pada hari ini masih berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Semoga abang dan kakak di rumah dalam kondisi sehat dan masih terus semangat belajar walau dalam kondisi pandemi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat keberkahan dari Allah. Angkat tangannya semua ya abang dan kakak, tundukkan kepala dan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Simak video berikut dengan serius ya abang dan kakak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah untuk memahami pengertian dari khiyar, dan yang kedua adalah untuk mengetahui jenis-jenis dari khiyar. Langsung saja kita ke pengertian khiyar. Nah, khiyar secara bahasa berarti memilih. Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut syara ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Nah, khiyar ini dalam Islam hukumnya adalah boleh, agar tujuannya kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli, tidak akan mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang dilakukan. Adapun jenis dan contoh khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis. Nah, khiyar ini memiliki artian sebagai hak atau hak antara pembeli atau penjual untuk melanjutkan atau tidak di dalam proses jual beli selama belum beranjak dari tempat jual beli yang dilangsungkan. Jadi masih di tempat jual beli tersebut ya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa dua orang yang sedang berjual beli boleh memilih meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama mereka belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana contoh dari khiyar majelis, Miss? Oke, baik, akan Miss kasih contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ibu-ibu sedang di pasar. Jadi, yang termasuk ke dalam contoh khiyar majelis adalah ketika orang-orang di pasar membeli sebuah barang, kita misalkan saja cabai. Nah, keduanya itu sedang melangsungkan tawar-menawar. Si ibu mengatakan, harganya berapa, Bu? 10.000, kata penjual. Kemudian si ibu pembeli ini menawarkan 8.000 boleh? Oh, tidak bisa, Bu. Nah, si pembeli langsung meninggalkan tempat itu. Nah, itu termasuk ke dalam jual beli yang masih diperbolehkan. Jadi, khiyar jenis ini adalah boleh. Selanjutnya yang kedua adalah khiyar aib. Nah, khiyar aib ini adalah hak menggagalkan dengan sebab adanya cacat barang, yaitu suatu hak untuk menggagalkan perjanjian jual beli yang sudah dibuat ketika si pembeli menemukan kecacatan dalam barang dagangannya. Jadi ketika dia beli, dia tidak tahu kalau barang itu cacat. Ketika sampai rumah, baru tahu barang itu cacat, maka boleh dikembalikan. Contohnya, nah, kita bercontoh aja namanya Fulan ya. Ketika seorang pembeli bernama Fulan hendak membeli satu buku paket untuk anaknya, nah dia ini tidak mengetahui kalau buku tadi rupanya rusak karena telah dimakan tikus. Si Fulan membukanya di rumah dan terkejut karena mendapati bukunya telah rusak. Nah, si Fulan ini berhak mengembalikan buku itu ke si penjual tadi. Nah, yang ketiga adalah khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat ini adalah persyaratan yang diminta oleh salah satu kedua belah pihak untuk diberikan hak agar dapat menggagalkan perjanjian dalam waktu yang tertentu. Contoh dari khiyar syarat ini adalah ketika seorang wanita mau membeli kompor gas di salah satu toko di pasar. Nah, pembeli tadi tidak mau berisiko.
Ia takut kompornya tidak dapat menyala. Nah, dia pun membeli dengan syarat kompornya harus bisa. Seandainya nanti ketika dipakai di rumah kompornya tidak menyala, maka si pembeli tadi boleh mengembalikannya dan si penjual pun harus setuju. Itulah ketiga jenis khiyar yang abang dan kakak harus pahami. Nah, untuk selanjutnya, Miss akan memberikan tugas untuk kalian. Apa itu tugasnya, Miss? Tugasnya adalah berikan 3 contoh khiyar syarat. Ditulis tangan dan jangan lupa kirim ke Miss Hasanah ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga abang dan kakak paham ya, dan apabila tidak paham boleh ditanyakan ke WA Miss Hasanah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.